Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya muliakan, materi kuliah subuh kita hari ini akan membahas tentang bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Bagaimana pandangan-pandangan Al-Quran. Jadi kita lihat, kita coba analisa bencana ini dalam perspektif Al-Quran. Karena kita punya Al-Quran luar biasa. Alhamdulillah, apapun problem hidup manusia itu selalu ada jawabannya di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mencatat sejak tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, di akhir atau di penghujung tahun, di bulan Desember. Kemudian setelah itu dalam catatan saya, hampir setiap tahun bencana melanda Indonesia ini, dan dalam catatan saya tadi itu selalu di akhir tahun. Ya, kebanyakan di akhir tahun. Dan itu rutin. Jadi bencana alam di Indonesia ini saya lihat sudah seperti arisan, dipergilir oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru lebih kurang 10 hari yang lalu bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara, di beberapa kabupaten, Tapanuli Tengah yang paling parah, Tapanuli Selatan, kemudian ke Aceh juga parah sekali, mulai dari Aceh Tamiang, kemudian Takengon, Bandar Meriah, sampai kemana-mana. Kemarin terjadi lagi di Subang dan Bandung. Ya, Subang dan Bandung. Ini tadi malam kita lihat sudah meluap lagi air laut di Ancol. Ini sebenarnya gejala-gejala apa ini? Ini Al-Quran harus mampu menjawab semua pertanyaan kita ini. Subhanallah,
satu-satunya kitab suci yang bisa memberikan penjelasan semua permasalahan hidup manusia itu hanya Al-Quran saja. Saya dulu waktu Kristen, kalau ada bencana begini cari dalil itu tidak ketemu, itu tidak aktual. Tapi kalau di Islam ini subhanallah, dengan mudahnya kita mengembalikan kepada Al-Quran. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang peristiwa ini? Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini? Dan apakah bencana-bencana alam yang terjadi ini masuk kategori musibah atau bala atau fitnah dan atau azab? Di Quran ada 4 istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa tadi, Bu? Bu? Apa yang pertama? Yang pertama musibah. Ibu-ibu paling siap, Pak, kalau ngaji. Lihat nih, bawa buku, bawa pulpen, luar biasa ibu-ibu. Yang pertama apa, Bu? Musibah. Yang kedua bala. Yang ketiga fitnah. Yang keempat tadi azab. Mari kita urai dulu agar kita bisa menganalisa apa sesungguhnya yang terjadi ini dalam perspektif Al-Quran. Musibah, kalau kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu bencana atau malapetaka. Dalam perspektif Al-Quran, kata-kata musibah itu ya lebih kurang maknanya juga sama, bencana. Hanya saja kalau kata musibah yang kita temukan dalam Al-Quran, dia sumbernya 2. Pertama dari Allah, yang kedua dari diri manusia. Hal ini bisa dibaca dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja musibah yang menimpa kamu, kalau berdampak positif dalam kehidupanmu, maka musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuktikan Allah masih sayang sama kamu, maka kamu diingatkan oleh Allah. Dalam hadis dikatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah ingin membuktikan sayangnya, cintanya Allah kepada hamba itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia musibah, bencana, cobaan. Jadi kalau dia musibah itu berdampak positif kepada manusia, maka dipastikan itu dari Allah sebagai bukti Allah masih sayang dengan kita, masih mau menegur kita. Kemudian wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tetapi apa saja musibah yang berdampak negatif kepada dirimu, maka dipastikan itu karena kesalahanmu, sumbernya dari dirimu sendiri, dari kelalaianmu sendiri. Maka kalau musibah yang semacam ini yang berdampak negatif kepada kita, kita harus mencari kambing hitam, mencari penyebabnya. Di situ ada hukum kausalitas berlaku, ada hukum kausalitas, sebab akibat.
Sebab aku melakukan begini, akibatnya begini. Berlaku hukum kausalitas di situ. Maka kita yang terkena dampak negatif dari musibah itu, ya kita cari akar masalahnya ini, kenapa ini terjadi. Gak bisa kita hanya sabar, diam. Cari akar masalahnya itu apa. Itu kalau kata musibah. Yang kedua kata bala. Bala itu dalam kamus artinya ujian atau cobaan. Nah, kalau kata-kata bala dalam Al-Quran yang bermakna ujian atau cobaan, ini memang murni datang dari Allah yang semata-mata ingin menguji keimanan kita, dan tidak ada hubungannya dengan kesalahan manusia. Artinya dalam hal ini kita tidak perlu cari-cari kambing hitam, nggak perlu cari-cari penyebabnya apa. Itu memang murni datang dari Allah untuk menguji kita, menguji keimanan kita. Di Quran banyak. Di antaranya kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156 kalau tidak salah. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, kelaparan, krisis ekonomi, krisis pangan atau krisis buah-buahan, kehilangan jiwa, meninggal dunia. Ini semua ujian dari Allah yang tidak perlu kita cari penyebabnya apa. Itu semata-mata untuk menguji keimanan kita. Maka di ujungnya wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau ujian yang model begini, itu mutlak datangnya dari Allah, yang tidak ada kaitannya dengan perilaku kita. Oh, mungkin kamu melakukan ini, enggak. Kemiskinan, kekayaan, penderitaan, itu adalah mutlak bala dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Atau bisa juga kita baca dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan kami pasti menguji kamu. Nah, itu kalimat ibtala, bala. Dan kami pasti menguji kamu dengan apa? Bisyarri, kadang dengan kejelekan, wal khair, dan kadang juga dengan kebaikan. Jadi kebaikan juga ujian, bukan hanya kejelekan, bukan hanya penderitaan. Kesenangan juga adalah ujian. Tapi umumnya orang Indonesia kalau sudah bicara bala atau ujian, pasti selalu yang tidak mengenakan, yang tidak enak, yang susah-susah, itulah yang dikatakan ujian. Betul tidak, Bu? Betul nggak, Pak? Saya terus terang aja, belum pernah ada orang datang ke saya minta tolong, Ustaz, bantulah saya Ustaz dalam doa-doa Ustaz. Saya lagi mendapatkan cobaan berat Ustaz. Masya Allah. Cobaan apa, Pak? Saya lagi banyak uang Ustaz. Belum pernah saya kedatangan tamu minta tolong sama saya agar didoakan karena yang bersangkutan lagi dapat cobaan besar karena banyak uang. Belum pernah itu. Saya tidak tahu bapak-bapak pernah enggak? Ustaz Jalal pernah enggak datang orang begitu? Kita selalu beranggapan kalau sudah bala itu pasti yang jelek-jelek, yang tidak mengenakan. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam
ketika Allah memberikan dia nikmat yang luar biasa, dikasih harta yang banyak, kekuasaan yang luas, bahkan dia punya kemampuan bicara dengan makhluk-makhluk lain, bisa bicara dengan hewan, bicara dengan binatang. Apa dia bilang? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ini semua anugerah yang aku terima ini, berupa harta, berupa jabatan, berupa kemampuan mengerti bahasa makhluk lain. Ini semua adalah ujian terhadap diriku, kata Nabi Sulaiman. Adakah dengan nikmat ini saya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, atau malah menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu? Jadi Nabi Sulaiman menganggap nikmat yang dia terima itu adalah bala, cobaan. Liyabluwani, kalimat liyabluwani, untuk menguji aku, berarti bala. Jadi Bapak Ibu, kata-kata bala dalam Quran itu tidak perlu kita mencari kambing hitam, tidak perlu mencari sebab-sebabnya apa, tapi itu semua murni datang dari Allah untuk menguji keimanan kita. Kita sabar apa tidak kalau diuji dengan penderitaan, kita bersyukur tidak kalau kita diberikan cobaan dalam bentuk kenikmatan. Jadi bala itu adalah ujian. Kemudian yang ketiga, kata fitnah. Bapak Ibu bisa buka di surat Al-Anfal ayat 25. Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Hendaklah kamu takut kepada fitnah. Fitnah kalau dalam kamus kita baca artinya itu siksa, sejenis azab lah, semisalnya, yang kalau dia sudah datang, fitnah itu bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja, tapi juga orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh akan terdampak, akan terkena dampak daripada siksa itu. Jadi ada orang bertanya, Ustaz, kenapa orang-orang yang soleh, yang ahli ibadah juga kena? Boleh jadi yang bersangkutan tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dia hanya soleh, tapi tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi di sekitarnya, dia tidak cegah. Maka saya tanya Bapak Ibu, yang terjadi kemarin ini musibah atau bala atau fitnah? Coba yang terjadi ini, musibah atau bala atau fitnah yang terjadi? Karena fitnah itu dari kata fatina, itu artinya menampakkan. Jadi kalau kita lihat kemarin, saya coba analisa, Allah benar-benar tampakkan kezaliman manusia itu. Yang turun dari gunung sana apa? Kayu semua, rapi. Jadi sungai itu semua dipenuhi dengan kayu-kayu. Bukan kayu-kayu yang terjabur dari akarnya, tidak. Kayu-kayu yang sudah dipotong rapi, yang sudah siap diekspor. Maka Allah perlihatkan kepada manusia, begitulah. Ya, kalau sudah terjadi fitnah itu ya begitu. Tidak masuk akal kadang-kadang. Dan semua itu sama. Yang terjadi Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, di Aceh semuanya gerondolan, kayu-kayu yang sudah rapi itu semua, itu yang mendorong rumah-rumah penduduk. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita coba menganalisa dan melihat fakta-faktanya, dapat kita mengatakan yang terjadi ini bukan musibah biasa, tidak juga bala, tapi yang terjadi sekarang ini adalah merupakan fitnah. Saya kemarin khutbah di Kementerian PMK, alhamdulillah ada kebetulan ada menterinya. Saya bilang begini, pemerintah
Sekarang ini jangan hanya sibuk mengurusi korban-korban yang terdampak musibah ini atau bencana ini. Ada hal yang tidak boleh dilupakan negara. Negara harus hadir, yaitu menindak tegas semua yang melakukan penyebab ini. Pembalak-pembalak hutan itu semua, itu harus diproses. Kita kadang-kadang sibuk hanya mengurusi akibat. Sebabnya kita nggak cari. Jangan biarkan penyebab itu. Sebab ini semua hancur karena itu penyebabnya. Apakah itu orang-orang biasa? Tidak. Orang-orang hebat, orang-orang yang kuat, pembalak-pembalak hutan itu. Dulu kan kita sudah belajar ilmu pengetahuan alam. Kalau hutan ditebangi seenaknya saja, sudah pasti terjadi erosi. Apa orang itu dulu pernah sekolah? Kita sudah belajar IPA dulu itu. Akan terjadi banjir. Sekarang bisa kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Fitnahnya luar biasa. Jadi orang-orang soleh pun kena. Yang ahli ibadah juga kena. Karena kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membiarkan itu. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam Islam, kalau Bapak Ibu baca di Quran, yang perlu diperbanyak itu memang orang-orang muslih, bukan orang-orang soleh. Coba lihat dalam Al-Quran, surat Hud ayat 117. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan suatu negara dengan cara yang zalim kalau di negara itu masih banyak orang-orang yang muslih, bukan orang-orang yang soleh, tapi orang yang muslih. Jaminan Allah terhadap negara tidak akan hancur kalau di negara itu banyak orang muslim, bukan banyak orang soleh. Memangnya apa bedanya soleh dengan muslim, Ustaz? Beda. Kalau secara bahasa artinya sama. Soleh dan muslim itu artinya apa? Artinya orang yang baik. Soleh orang yang baik, muslim juga orang yang baik. Cuma perbedaannya di mana? Kalau soleh, kata-kata soleh ini orang baik, artinya dia hanya baik buat dirinya saja. Dia disiplin sholat berjamaah, ditambah lagi dengan sholat-sholat yang nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah, tahajud tidak pernah tinggal, bersedekahnya rajin. Tapi orang ini tidak peduli dengan lingkungan. Ya, anaknya tidak sholat, nggak peduli. Tetangganya tidak sholat, nggak perlu diurusin. Pokoknya orang ini baik, nggak usil dengan orang lain, tapi hanya buat dirinya saja. Sedangkan muslih itu orang baik, ibadahnya biasa-biasa saja. Kadang-kadang sholatnya nggak rutin jamaah, hanya yang wajib-wajib saja. Sholat-sholat sunnah juga ya jarang-jarang. Ibadah-ibadah yang sunnah jarang-jarang. Tetapi setiap hari dia risau otaknya. Dia selalu gelisah memikirkan kebaikan orang lain. Bagaimana ya orang ini kok belum sholat? Bagaimana ya si ibu ini kok belum pakai jilbab? Bagaimana ya ini kok begini? Dia risau, dia gelisah tiap hari. Yang ada di otaknya ingin merubah, memperbaiki orang lain. Maka nilai seorang yang muslih ini Bapak Ibu, satu orang yang muslih tadi lebih baik daripada 1000 orang-orang yang soleh. Satu orang yang muslih itu lebih baik daripada minimal 1000 orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan nasib keadaan orang lain, bagaimana supaya orang lain menjadi baik, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang ibadah, menjadi orang yang beriman. Dia risau tiap hari. Kira-kira Bapak Ibu mau pilih mana? Mau pilih jadi orang soleh apa muslim? Hah? Pak, mau pilih mana kita ini? Mau jadi orang soleh aja atau mau jadi muslim? Hah?
Sama-sama artinya. Sama artinya orang baik. Cuma tadi kalau soleh hanya buat dirinya saja. Tapi kalau muslih dia sibuk mikirkan orang lain. Mau pilih mana kita? Serius sibuk mau jadi muslih? Siap jadi orang muslih? Muslihah? Bapak-bapak siap jadi muslih? Kalau jadi muslih itu ada risiko. Ada risikonya Pak. Kalau orang soleh itu tidak punya risiko. Orang soleh itu Pak tidak punya musuh. Tidak ada musuhnya orang soleh. Contoh Rasulullah, Nabi dari umur 0 sampai 40 tahun dia masih menjadi pribadi soleh. Masih menjadi pribadi yang soleh. Wah, semua orang suka dengan Nabi. Keluarganya, masyarakat Quraisy, semua orang Quraisy menyanjung akhlak Nabi. Bahkan pamannya ngasih dia gelar apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Karena Nabi itu tidak pernah bikin ulah di Arab, di Mekah selama 40 tahun itu, tidak pernah. Maka Nabi di Mekah itu tidak punya musuh sama sekali. Selama 40 tahun Nabi tidak punya musuh. Semua orang senang dengan Nabi. Itu ketika masih menjadi pribadi soleh. Begitu Nabi diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun ke atas, langsung berubah dari pribadi soleh menjadi muslih. Yang tadinya hanya soleh buat pribadinya, tiba-tiba ada perintah kepada Nabi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, kata Allah. Qum anta, bangun. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhanmu, besarkan Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan, sucikan pakaianmu, engkau pergi berdakwah. Ketika mula-mula dakwah Nabi baru sirriyah, dakwanya sembunyi-sembunyi 3 tahun. 3 tahun kemudian begitu turun ayat ini, wah, Nabi langsung pergi mengundang orang-orang Quraisy kemana? Ke Bukit Sofa. Diajak ngumpul di sana. Nabi naik ke bukit, dulu betul-betul bukit, bukan kayak sekarang udah marmer. Nabi naik di siang hari, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai umat manusia, ucapkan kamulah la ilaha illallah tuflihun. Niscaya kamu akan menjadi orang yang beruntung. Wah, begitu Nabi pidato lantang, langsunglah bermunculan orang-orang yang benci kepada, dalam rangka ini kan kau Muhammad mengumpulkan kami, celaka engkau. Marahlah Abu Jahal, marahlah Abu Lahab. Sejak itu Bapak Ibu Saudara berubah. Yang tadinya semua teman, keluarga, sahabat, tahu-tahu begitu ada perintah dakwah kepada Nabi terang-terangan, maka orang yang tidak ingin beriman langsung memusuhi Nabi. Memusuhinya bukan main-main, langsung mau membunuh Nabi. Jadi Bapak Ibu kira-kira mau pilih mana nih? Coba saya ulangi lagi, pilih mana? Mau jadi pribadi soleh atau muslim? Hah? Siap? Siap punya musuh? Karena orang pendakwah itu pasti punya musuh dia. Kalau pendakwah tidak punya musuh, itu kita pertanyakan itu. Ya, kalau ada pendakwah tidak punya musuh, justru kita tanyakan dakwahnya itu. Dakwahnya melawak, dakwahnya menyampaikan kebenaran, atau dakwahnya apa ini? Kan gitu. Jadi musuhnya pendakwah itu biasanya para kubara, pembesar-pembesar negeri dulu biasanya, ya. Orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, itu dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi muslih itu memang tidak gampang. Maka di Quran yang dijamin oleh Allah, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, bukan wa ahluha salihun, tapi wa ahluha muslihun.
Kalau di negara itu masih banyak orang-orang yang muslim, yang selalu berbuat baik dan memikirkan kebaikan orang lain, dan dia berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan dengan demonstrasi. Kita menyuarakan kebenaran bukan dengan demo. Ada penguasa yang zalim, ada penguasa yang tidak benar, datangin, jangan di demo-demo. Karena kalau kita demo penguasa itu, dia punya semuanya. Dia punya tentara, dia punya polisi, dia punya jaksa, dia punya hakim, dia punya uang, dia punya Satpol PP. Keder kita, betul nggak? Jadi cara merubah dakwah kepada penguasa itu seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Kalau kita kasar kepada penguasa, udah pasti kita lewat. Maka kata Allah Fir'aun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Fir'aun, pergi kau dakwah kepada Fir'aun. Wahai Musa, kata Allah, pergi kau dakwah kepada Fir'aun, innahu tagha. Karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Dia itu melampaui batas. Dia itu sombong sampai mengaku Tuhan. Kau dakwah kepada dia, faqul lahu qawlan layyina. Katakan kepada dia perkataan yang lembut. Layyina itu lebih lembut daripada lembut lagi. Oh, kalau begitu itu dakwah yang paling hebat. Karena kalau kita kasar dengan penguasa itu, dia punya semuanya, kalah kita akan ditangkap. Betul tidak? Tapi kalau kita dengan sopan santun, memang betul-betul ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita bikin surat datang. Saya izin, saya mau jumpa Bapak. Saya ingin menyampaikan nasihat kepada Bapak. Saya kemarin sebulan yang lalu, alhamdulillah, silaturahmi ke rumahnya Abu Bakar Ba'asyir. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di Ngeruki. Datang saya ke sana. Saya datang ke beliau minta nasihat. Ustaz, tolong kasih saya nasihat supaya saya istiqomah dalam berdakwah seperti antum. Nah, kemudian dinasihati, luar biasa nasihatnya, dalam sekali. Lalu saya tanya, Bapak kemarin kan habis jumpa Pak Jokowi. Kalau boleh tahu apa yang Bapak sampaikan nasihat kepada beliau? Saya mau belajar sama Ustaz. Ya, saya nasihati beliau. Pak, saya bilang sama beliau, kalau memang benar yang dituduh masyarakat yang gaduh sekarang ini tentang Bapak ngakui aja. Minta maaf kalau memang salah, kan sederhana. Bagus kata-katanya. Sampai yang tadinya beliau hanya dikasih waktu 15 menit sama protokolnya, malah 1,5 jam. Pak Jokowi malah minta lagi, ditambah lagi nasihatnya. Nah, inilah cara-cara yang benar. Jadi kita datang, faqul lahu qawlan layyina. Jadi kita kalau kita demo penguasa itu yang ada apa? Ya, kita hancur. Betul tidak? Oleh karena itulah kita harus berusaha menjadi pribadi yang muslih. Baru yang keempat apa? Azab. Nah, saya tidak yakin ini azab. Kenapa? Karena di Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33 Allah memberikan jaminan bahwa azab tidak akan turun kepada umat Nabi Muhammad ini secara merata. Kalau di tengah-tengah umat itu masih ada dua hal. Silakan buka surat Al-Anfal ayat 33. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada umat ini jika di tengah-tengah mereka masih ada engkau Muhammad, kata Allah. Subhanallah. Kalau ada Nabi Muhammad, azab tidak akan turun. Padahal di ayat sebelumnya orang-orang kafir Quraisy itu bukan main sombongnya, menantang-nantang azab dari Allah.
Apa kata orang kafir? Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Kata orang kafir, ya Allah, kalau Al-Quran yang di tangan hambamu Muhammad ini benar-benar datang dari sisimu sebuah kebenaran, sekarang aku tantang, kata orang kafir, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', tolong kami hujani dengan hujan-hujan batu dari langit sana, awitina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang besar. Bukan main sombongnya orang-orang kafir menantang azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau Al-Qur'an benar datang dari sisimu. Maka dijawab oleh Allah, walaupun kamu menantang itu, kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka kalau engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Subhanallah. Betapa besarnya penghargaan Allah kepada Nabi kita. Allah jadikan dia sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Tidak turun azab kalau beliau masih ada. Subhanallah. Padahal sudah begitu hebat siksaan yang dialami beliau. Kesombongan orang-orang kafir luar biasa. Bahkan ketika Nabi pergi ke Taif, dilempari pakai batu sampai berdarah-darah Nabi. Yang marah malah penjaga malaikat, penjaga gunung itu yang marah. Ya Rasulullah, doakan, minta kepada Allah agar seratakan penduduk Taif dengan gunung-gunung ini. Kata Nabi apa? Aku diutus oleh Allah bukan untuk mengazab umatku. Lalu Nabi berdoa, apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk, berikan hidayah kepada kaumku ini. Mereka melempari saya, mereka menyiksa saya karena mereka tidak tahu saya ini Rasulmu, ya Allah, kepada mereka. Subhanallah. Luar biasa sabarnya beliau. Betul-betul beliau Allah jadikan sebagai rahmah lil alamin. Kalau kita baca dalam sejarah di Quran itu, Nabi-Nabi yang lain kadang-kadang gak sanggup. Sampai Nabi Nuh ketika dia berdakwah 950 tahun, pengikutnya cuma belasan orang. Bahkan istri anaknya pun tidak mau beriman. Akhirnya Nabi Nuh kapok, dia berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafara. Ya Allah, 950 tahun saya berdakwah, cuma belasan orang yang beriman ikut saya, bahkan istri dan anakku tidak mau. Kalau begitu ya Allah, singkat saja semua orang kafir ini, azab saja semua orang kafir. La tadar alal ardi minal kafirina dayar, jangan kau tinggalkan seorang pun di antara orang kafir. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafara. Karena kalau kau tinggalkan, kau sisakan satu orang saja daripada orang-orang kafir itu, niscaya mereka tidak mungkin melahirkan anak kecuali anak-anak yang durhaka, anak-anak yang lari daripadamu ya Allah. Kalau begitu sikat saja semuanya. Wow, bukan main-main Nabi Nuh itu, Bapak Ibu Saudara, udah kapok dia. Ya sudah, kata Allah, kalau memang itu yang kau minta, sekarang kau siapkan perahu, kapal besar. Dibuatlah kapal di darat, di situ nggak ada sungai, tidak ada laut. Ketika Nabi Nuh bikin kapal, ditertawakan sama umatnya. Nuh, kau bikin kapal, Nuh. Oh, kemana bikin kapal ini? Di sini nggak ada laut, nggak ada sungai, nggak apa-apa. Udah, Nabi Nuh asik aja membuat. Begitu sudah jadi kapal itu, udah jadi Nuh, suruh masuk anak istrimu, orang-orang beriman semua. Diajak istrinya, diajak anaknya. Kata anaknya apa? Buat apa ya bikin ini? Masuk ke sini. Udah, nanti datang apa namanya, air bah. Oh, kalau nanti datang air besar, aku naik ke gunung ayah, kata anaknya. Udah, Allah datangkanlah hujan yang begitu lebat berhari-hari, sampailah itu jangankan apa, tenggelam, gunung pun tenggelam. Semua meninggal orang-orang yang kafir, yang tersisa hanyalah orang yang beriman yang masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh itu. Rasulullah luar biasa, Bapak Ibu Saudara.
Sudah ditantang sama orang kafir, tapi Allah garansi tidak akan datang azab kalau engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Dan yang kedua kata Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengazab umat Nabi Muhammad ini secara merata kalau di tengah-tengah umat itu masih ada orang yang istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak yakin yang terjadi sebagai azab, tapi yang terjadi ini merupakan fitnah untuk menyadarkan kita la'allahum yarji'un, agar kamu kembali lagi ke jalan yang benar. Karena Allah sudah katakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Sungguh telah tampak kehancuran di darat maupun di lautan, itu semua karena ulah tangan manusia, kata Allah. Dia balak itu hutan sana, seenaknya saja mereka tumbangi hutan-hutan itu. Ini karena ulah tangan manusia semua. Maka Allah datangkanlah air bah yang begitu besar, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Allah merasakan kepada mereka akibat dari ulah tangan mereka sendiri, la'allahum yarji'un, agar mereka kelak bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Maka pemerintah harus tegas dalam hal ini, memberikan sanksi-sanksi kepada pelaku-pelaku pembalak hutan itu, agar mereka kapok tidak lagi menggunduli hutan Indonesia buat kepentingan pribadinya. Bapak Ibu Saudara, inilah Al-Quran telah memberikan jawaban terhadap persoalan kita ini apa sebenarnya. Hebat Quran itu, Pak? Hebat Quran itu, Bu? Ibu sudah tergambar apa yang terjadi hari ini? Bapak sudah tergambar apa yang terjadi ini? Ini musibah biasa atau bala atau fitnah atau azab? Ini adalah fitnah. Allah merasakan kepada kita akibat perbuatan kita sendiri, agar kita ini kembali ke jalan yang benar. Maka mulai sekarang giatkan tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf? Amar ma'ruf mengajak orang kepada yang baik. Nahi mungkar apa? Mencegah orang dari kemungkaran. Tapi rata-rata ustadz-ustadz dai-dai yang berani amar ma'ruf doang, mengajak kepada yang baik, tapi nahi mungkarnya kurang berani. Ya, padahal itu harus seimbang. Kehancuran umat-umat dulu itu karena mereka meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Maka nahi mungkar ini harus kita tegakkan. Yang Rasul katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi wa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi qalbi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, tampak jelas kemungkaran itu, maka kamu jangan tonton kemungkaran itu, cegah kemungkaran itu, rubah kemungkaran itu. Dengan apa? Dengan tanganmu. Dengan apa? Dengan power. Kalau kamu punya kekuasaan, panggil semua pembalak-pembalak hutan itu, berikan sanksi yang tegas kepada mereka. Itu kalau kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini adalah mengandung kebaikan, karena kita bahas adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semoga kita mendapatkan tambahan pahala dari perbincangan kita di pagi hari ini. Dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.